Megawati Soekarno Putri dipastikan terwujud sebelum pelantikan Presiden Oktober mendatang. Saling lempar kode juga terjadi antara Partai Gerindra dengan PDIP. Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri dijadwalkan terwujud sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan keduanya dinantikan banyak pihak lantaran dapat menjawab apakah PDIP nantinya benar-benar bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan mendatang. Berkali-kali ajakan Partai Gerindra dilontarkan agar Partai Benteng Moncong Putih ini bisa ikut ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati. Saling lempar kode juga dilakukan PDIP. Ketua DPP PDIP Syed Abdullah mengatakan partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka jika visinya sama. PDIP bisa saja memberikan dukungan meski tidak mendapatkan jatah menteri di kabinet Prabowo. Namun begitu, Syed menegaskan pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak bisa diartikan sebagai upaya melunakkan sikap PDIP ke pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Ada ketika kedua pemimpin bangsa sebagaimana saya sampaikan bertemu berdua, tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDI Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tak adil. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan, merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia. Keinginan Prabowo Subianto untuk merangkul seluruh pihak ke pemerintahannya yakni guna mewujudkan persatuan semua elemen bangsa, termasuk berbagi kekuatan politik yang ada. Justinus Patrispat, Jakarta. Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, pemirsa sudah ada narasumber jubir PDI Perjuangan, Mas Arya Seno Bagaskara, kemudian juga ada Direktur Eksekutif dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan juga politikus Golkar, Mas Dev Laksono. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Mas. Gimana nih tanggapannya soal Gerindra dan PDIP ini saling lempar sinyal? Saya mau ke Mas Dev dulu kalau begitu. Ya, antara sesama tokoh bangsa, apalagi Pak Prabowo yang akan segera dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, perlu memiliki hubungan yang intens dan yang terbuka dengan mantan-mantan presiden terdahulu, para sesama ketua umum partai, untuk memastikan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia ini bersatu padu, bukan berpikir akan kepentingan elit, bukan berbicara hanya untuk kepentingan satu dua kelompok, tapi bagaimana pemerintahan ke depan itu benar-benar akomodatif dan juga menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dengan memastikan bahwa semua target-target yang disiapkan itu tercapai dan masyarakat terlayani. Kita kan bicara untuk masalah pembangunan keberlanjutan. Kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan segala macam permasalahan bangsa dan juga menyelesaikan semua pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di semua sektor. Nah, ini membutuhkan dukungan politik yang besar untuk baik itu di parlemen, di masyarakat langsung, ataupun juga di setiap lini-lini bangsa agar semua konsep yang beliau buat itu ya benar-benar terrealisasi dengan baik dan tidak ada gejolak-gejolak yang bukan positif, justru malahan menghambat pembangunan yang kita siapkan. Oke, Mas Dev, kita nggak tahu nanti apa yang akan diobrolin gitu ya, tapi sinyal-sinyal pertemuannya sudah ada. Cuman publik menerka aja. Seandainya PDIP gabung dengan Kim, gimana? Wah, ya, alhamdulillah. Jadi kan tidak ada lagi intrik-intrik, tidak ada lagi saling menyerang. Ya, kita berpikir bagaimana membangun bangsa gitu. Jadi bukannya ini mematikan demokrasi, bukannya ini menghambat pertumbuhan pemikiran, melarang kebebasan berpikir, tidak.
tetap kita itu bisa saling melakukan kritik tapi kan kritik itu bisa kritik membangun, jadi bukan kritik asal serang, tapi kita melihat ada permasalahan, kita melihat solusinya bagaimana, dan dampaknya seperti apa. Itulah yang penting kita lakukan. Kita konfirmasi kalau begitu ke partai PDIP gitu, kalau ternyata Golkar happy aja kalau ternyata akhirnya PDIP bergabung ke Kim gitu, tapi apa benar gitu tujuannya ke situ, Mas Arya? Ya terima kasih. Saya rasa kan kalau dini ya untuk mengatakan bahwa rencana pertemuan itu nanti akan bermuara kepada keputusan politik tertentu. Karena secara mekanisme kepartean pun apakah akan memutuskan untuk berada di dalam atau di luar pemerintah, itu kami punya mekanisme sendiri yang akan dilakukan di Kongres. Tapi kan kalau dalam konteks silaturahmi, dalam konteks pertemuan antar ketua umum partai, itu suatu hal yang wajar antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sebagai sesama negarawan untuk memiliki hubungan komunikasi yang baik. Apalagi dalam pilkada misalnya itu sudah tercerminkan antara PDI Perjuangan dan Gerindra di 545 kabupaten kota dan provinsi. Ada setidaknya 9% daerah yang kami melakukan kerjasama politik dengan Gerindra. Sehingga buat kami ini satu hal yang biasa saja. Meskipun tentu saja di dalam daerah-daerah besar yang ini adalah etalase politik seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kami memutuskan untuk mengusung pasangan calon kami sendiri dan tidak bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Artinya kan menjadi lucu kalau semua kekuatan politik harus bergabung menjadi satu atas nama Persatuan Indonesia, maka sebenarnya koalisi itu jadi tidak ada maknanya. Kalau semua jadi satu kan artinya tidak ada koalisi sama sekali. Nah, artinya buat kami di dalam mekanisme konstitusi kita, oposisi itu tetap penting untuk ada gitu ya, Mas Arya? Ya, tidak dengan istilah oposisi sekalipun ya, tetapi artinya berada di satu kelompok dan di kelompok yang lain, itulah sebenarnya perayaan Bhinneka Tunggal Ika, perayaan Pancasila yang memungkinkan orang untuk berbeda. Nah, dalam konteks itu kita punya pengalaman politik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Nah, di era Pak SBY misalnya kita berada di luar pemerintahan. Tapi bukan berarti saat menjadi partai yang tidak berada di dalam pemerintahan, lalu kita asal carok. Semua kebijakan pemerintah kita sikat, kita kritisi, kita lawan. Saya kira tidak begitu. Hal-hal yang sifatnya yang perlu didukung, hal-hal yang sifatnya konstruktif, hal-hal yang sifatnya itu ada di dalam spektrum ideologi kebangsaan yang sama dengan yang kami perjuangkan di dalam garis partai kami, itu kami dukung. Tetapi kita mengambil keputusan untuk tidak di dalam. Nah itu diizinkan di dalam konstitusi dan bukan berarti orang-orang yang tidak berada di dalam satu spektrum kekuasaan itu lantas tidak cinta tanah air, lantas tidak ingin Indonesia maju, lantas tidak ingin Indonesia ini demokratis dan dibangun dengan baik. Kami kira berada di dalam atau di luar itulah esensi seninya, gitu, mengisi menjadi check and balance. Dan di dalam konteks itu tidak harus menafikan bahwa hubungan baik itu bisa tetap dijalin. Saya rasa itu. Kalau gitu saya mau ke Mas Agung dari Trias Politika. Mas Agung, walaupun belum terkonfirmasi nih apa yang mau diobrolin, termasuk juga apa benar PDIP kemudian akan merapat ke Kim juga kan belum terkonfirmasi. Tadi dari Mas Arya juga menyebutkan begitu. Tetapi bagaimana melihat Gerindra dan PDIP yang sekarang tampaknya lagi saling lempar kode nih lah. Lagi lempar sinyal. Seandainya benar PDIP bergabung dengan Kim akan seperti apa? Ya, pertama memang secara personal saya lihat relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini memang baik-baik saja seperti itu. Dan itu sudah terbukti dalam hitungan dekade ya pasang surutnya, tapi tetap ya saling menumbuhkan, saling membangun seperti itu. Yang kedua yang jadi problem kan ini secara institusional ya, pasca Pilpres 2020, sebelum Pilpres, saat Pilpres dan pasca Pilpres seperti itu. Ada semacam perang dingin ya, karena sikap Gerindra yang mendekat dengan keluarga Solo dengan mencalonkan Gibran, dan itu semula akar masalah yang saya kira membuat relasi institusional ini tidak berlangsung dengan lancar. Dan pertemuan yang direncanakan beberapa waktu ke depan sebelum pelantikan, saya kira itu arahan utamanya sebenarnya menormalisasi ya relasi antara Gerindra dengan PDIP, Pak Prabowo dengan Ibu Mega yang sama-sama selain ketua umum partai juga sama-sama seorang presiden tokoh bangsa. Nah, jadi yang pertama, yang utama itu sebenarnya menormalisasi dulu, Mas Agung. Ya, tapi kalau kemudian melangkah, kemudian kita ngomong koalisi, tadi Mas Seno juga sudah menyampaikan proses ya pengambilan keputusannya di PDIP itu
panjang gitu ya. Perlu perenungan yang dalam dari ketua umum, dan sampai ke sana saya kira itu bukan putusan yang mudah untuk diambil. Tapi saya melihat ke fase normalisasi itu dan arahannya memang saya melihat lebih strategis ya, di luar bahasan personal dan institusional tadi. Memang PDIP berada di luar pemerintahan. Kenapa? Saya nggak bisa membayangkan berapa misalkan distribusi kursi yang bisa diterima oleh PDIP ketika sekarang sudah mendapat 7 kursi misalkan di kabinet. Ya, nanti ada kontraksi secara politik ya di kabinet, otomatis bisa jadi nambah lagi dari 34, 44 bisa jadi nanti berapa seperti itu. Jadi saya melihat memang arahan paling strategis untuk PDIP yang memang berada di luar. Ya, selain juga mereka bisa mengorkestrasi check and balances bersama publik, di saat yang sama juga ya menjaga posisi tawar mereka secara politik di koalisi Indonesia Maju. Karena nilai tambah mereka tidak ada kalau di dalam. Ya, sama seperti partai-partai yang lain, dan saya kira PDIP tidak mau memainkan peranan semacam itu. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Arya. Tapi kira-kira bakal dibahas gak ya ini Mas Arya, Mariasena, soal jatah untuk Menteri PDIP misalkan, pertemuan antara nanti Bu Mega dan Pak Prabowo ini. Ada bocoran gak sih kapan jadinya ketemu? Untuk pertemuan rencananya kan memang dilaksanakan, masih belum ada tanggal pasti ya. Kita akan menunggu kesediaan waktu dari semua tokoh. Tetapi arah menuju pertemuan itu kan nuansa cuaca politiknya kan sebelum pelantikan presiden nanti. Artinya ya dalam waktu yang tidak lama lagi. Tetapi dalam konteks komunikasi saling lempar salam itu kan sudah terjadi di beberapa kali acara. Di acara waktu hapusan TAP MPR 3367, termasuk pada saat acara di Partai Gerindra, ini saling lempar salam itu terjadi. Sehingga menunjukkan bahwa memang hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo selama ini baik-baik saja. Walaupun ada perbedaan politik di dalam posisi pada saat pemilu, itu tidak lain tidak bukan adalah soal kompetisi demokrasi yang memang mekanismenya ada di pemilu. Nah, soal bagi-bagi jatah dan lain sebagainya, saya rasa sudah sangat jelas berulang kali Bu Mega menyampaikan sebagai ketua umum partai bahwa garis politik PDI Perjuangan itu tidak hanya sebatas urusan bagi-bagi jatah kekuasaan, tidak hanya urusan dapat berapa jabatan menteri, tetapi juga persoalan garis keberpihakan kepada rakyat. Dan itulah yang menjadi esensi kenapa PDI Perjuangan bisa long lasting. Artinya dari masa ke masa tetap bisa melahirkan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang sesuai dengan semangat zaman dan teguh pada prinsip ideologi, karena memang garis politiknya seperti itu. Artinya pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini tidak bisa direduksi maknanya hanya sebagai pertemuan yang transaksional dalam konteks politik. Artinya tukar-menukar, dapat jabatan berapa, jatah apa. Saya rasa selama ini garis politik kami beyond itu. Dan Pak Prabowo saya yakin menghargai itu. Oke, Mas Arya. Saya ke Mas Dev kalau gitu. Mas Dev, gimana tanggapan ini kalau ternyata salah satu bahasan yang dibahas misal nanti adalah soal jatah kursi untuk menteri untuk PDIP gitu. Dari Kim sendiri tanggapannya gimana kalau nanti ada jatah menteri untuk PDIP nih? Gini, kabinet itu adalah hak sepenuhnya presiden ya. Itu adalah hak sepenuhnya presiden untuk menentukan berapa jumlah kabinetnya, nama kementeriannya apa saja, siapa yang masuk, dari partai mana, itu adalah hak sepenuhnya presiden. Jadi jangan ada kita itu mendikte, memaksa, mendorong. Partai-partai sih bisa saja menawarkan, akan tapi harus dari presiden yang meminta. Jadi bila mana presiden sudah ada kesepakatan dengan PDIP dan itu akan kita kita terima bahwa ini adalah bagian dari koalisi kita untuk memastikan pemerintahan itu berjalan dengan baik. Jadi kita jangan berpikir secara terlalu kecil hanya jumlah anggota, tapi kita berpikir hasil akhir, yaitu bagaimana memastikan bahwa kabinet nanti itu, pemerintahan itu benar-benar bisa menjalankan fungsinya secara optimal, gitu. Itu yang penting. Oke, terakhir untuk Mas Agung barangkali bagaimana agar kabinet nanti berjalan optimal dengan sepertinya Gerindra menggandeng cukup banyak begitu pihak. Ya, yang pertama saya juga sepakat ya, itu bahasan soal hak prerogatif presiden ketika ada penentuan pemilihan menteri, tapi saya selalu percaya bahwa setiap hak itu ada kewajiban.
Walaupun ini memang belum tertulis dalam aturan kita bahwa hak prerogatif presiden juga harusnya diikuti dengan kewajiban prerogatif presiden, di mana di sana ada aspirasi elit di haknya, tapi ada kewajiban prerogatif di situ ada publiknya. Sehingga apa, ada kontrol di sana, sehingga apa, mekanisme check and balances itu tetap berjalan. Yang kedua, di sisi hulu yang paling penting adalah pemilihan menteri-menterinya harus memang merepresentasikan rekam jejak. Ya, ini untuk memastikan efisiensi, efektivitas pemerintahan bisa bekerja optimal. Karena kalau itu tidak hadir, ya kita sama saja mendesain ya kabinet ataupun pemerintahan yang kurang bisa merepresentasikan aspirasi publik dan elit. Gitu. Jadi saya tidak ingin kemudian memisahkan itu. Kenapa? Karena selama ini dia menjadi trade off ya, ketika pemerintahan akan dibentuk. Mungkin begitu, Mas Agung. Oke, dan sesuai expertise-nya begitu ya, Mas Agung? Ya. Iya, otomatis ya. Kalau punya rekam jejak, otomatis untuk kualitas, integritas, dan as-as yang lain. Baik, terima kasih Mas Agung sudah berkenan berbagi insight-nya. Terima kasih juga Mas Dev, Mas Arya. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini juga bermanfaat. Tapi kita nanti akan lihat seperti apa sih yang dibahas nanti ya pada saat Arya. Bocoran tadi sudah disebutkan sama Mas Arya kapan, tapi tanggal pastinya belum ada ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami.